Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita balik lagi di mata pelajaran farmakognosi. Nah, kali ini kita akan membahas bab yaitu tentang rizoma atau nama lainnya adalah rimpang. Nanti kita akan membahas yang pertama adalah pengertian rizoma. Yang kedua, contoh simplicia rizoma. Pengertian rizoma. Simplicia rizoma yang berasal dari akar tinggal sebenarnya merupakan batang yang seluruhnya berada dalam tanah dan tumbuh menjalar di dalam ataupun permukaan tanah. Ya, kemudian kita ke contoh Simplicia rizoma. Yang pertama adalah Curcumerizum atau Curcumerizoma. Nama lainnya adalah temulawak atau koneng gede. Nama tanaman asalnya Curcuma santoriza. Keluarganya Zingiberaceae. Zat berkhasiatnya, dia mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri ini mengandung velandren dan tumerol. Jadi jenis minyak atsirinya adalah velandren dan tumerol. Kemudian ada zat warna kurkumin dan pati. Kadarnya untuk persyaratan kadar minyak atsiri tidak kurang dari 8,2% B per V atau bobot per volume. Kegunaan sebagai kolagoga dan antispasmodik. Pemberian, bau khas aromatik, rasa tajam dan pahit. Bagian yang digunakan adalah akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Sediaan di pasaran yaitu ada nama dagangnya adalah Curcuma, produk dari Soho, dan juga Medifit, produk dari First Media Pharma. Nah, waktu panen dilakukan apabila daun dan di bagian atas yang sudah mengering. Untuk daerah yang musim kemaraunya jelas, penanamannya dilakukan pada musim kemarau berikutnya. Kemudian di daerah yang banyak dan merata curah hujannya dan tidak jelas musim kemaraunya, tanaman dapat dipanen pada umur 9 bulan atau juga lebih. Cara panen dilakukan dengan membongkar rimpang menggunakan garpu. Syarat temulawak kering yang dapat digunakan sebagai ekspor adalah warna kuning jingga sampai coklat, aromanya khas, wangi aromatik, kemudian rasa pahit, agak pedas, kelembaban maksimum 12%, kadar abu 3-7%, dan pasir 1%. Kemudian kadar minyak atsirinya minimal 5%. Yang kedua ada Curcume domestica rhizome atau nama lainnya kunyit atau juga sering disebut kunir. Nama tanaman asalnya Curcuma domestica Val. Keluarganya Zingiberaceae. Zat berkhasiatnya minyak atsiri, zat warna kurkumin, damar, dan pati. Persyaratan kadar minyak atsiri tidak kurang dari 0,3%. Kegunaan sebagai karminatif, kemudian anti diare, kolagoga, dan skabisida. Pemberian bau khas aromatik, agak pedas, lama-lama menjadi tebal. Bagian yang digunakan akar tinggal. Kemudian penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Waktu panennya dilakukan pada waktu berumur 1 tahun atau lebih dari waktu tanam. Sediaan di pasaran ada yang pertama ada Linukur, produk dari Infarmin, kemudian ada Imasil sama Infarmin, kemudian yang ketiga itu ada Vitodiar, produk dari Kimia Farma. Kemudian yang berikutnya adalah Imperaterizum atau nama lainnya akar alang-alang. Nama tanaman asalnya Imperata cylindrica, Beof, keluarganya Poaceae, zat berkhasiatnya asam kersik, damar, logam alkali. Kegunaan sebagai diuretik dan antipiretik. Pemberian tidak berbau dan tidak berasa, bagian yang digunakan akar tinggal. Nah, untuk Imperaterizum ini ada 5 jenis varietas. Yang pertama ada varietas mayor atau Nice, ada kemudian varietas latifolia Hook, varietas Africana Enders, dan varietas Europea Enders. Varietas condensata. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Sedang di pasaran yang sering kita kenal adalah Alang Sari, produk dari Sido Muncul. Ya, berikutnya ada Languatis rhizome atau nama lainnya Laos atau juga bisa dikenal dengan lengkuas atau Galanga rhizoma. Nama tanaman asalnya Alpinia officinarum Hans, Alpinia galanga L, dan Languas galanga L. Keluarganya Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama adalah minyak atsiri mengandung metilsinamat, sineol, kamfer, dan galangol. Penggunaan bumbu karminatif dan antifungi. Pemberian bau aromatik, rasa pedas. Bagian digunakan adalah akar tinggal. Waktu panen pada umur 2,5-4 bulan agar diperoleh rimpang muda yang belum banyak berserat, maka cara panen dilakukan dengan mencabut tanaman. Rimpang dipisahkan dari batang, kemudian dicuci dan dikeringkan. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya ada Zingiberis rhizome atau nama lainnya jahe. Nama tanaman asalnya Zingiber officinale.
Kemudian keluarganya Zingiberaceae, zat beracun utamanya pati, damar, oleoresin, gingerin, minyak atsiri yang mengandung zingeron, zingiberol, zingiberin, borneol, camphor, sineol, dan felandrin. Kegunaan sebagai karminatif, stimulansia diaforetik, pemberian bau aromatik, rasa pedas. Bagian yang digunakan adalah akar tinggal, yang sebagian kulitnya telah dikupas, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Waktu panenan atau pemanenan dapat dilakukan pada umur 9-12 bulan setelah tanam. Pemanenan pada umur 6 bulan dapat dilakukan untuk mendapatkan rimpang yang muda, kurang berserat, yang umumnya dipakai membuat manisan dan keperluan bumbu dapur. Panen pada umur 9-12 bulan dilakukan bila tanaman mulai mengering seluruhnya sampai sudah rebah rumpun-rumpunnya. Kemudian jenis-jenis dari jahe berdasarkan bentuk, ada yang disebut dengan jahe putih besar, ialah rimpangnya lebih besar dan ruas rimpangnya lebih menggembung. Kemudian ada jahe putih kecil, ruas kecil, agak rata sampai sedikit menggembung. Kemudian ada jahe merah, rimpangnya berwarna merah dan lebih kecil dari jahe putih kecil. Kemudian berdasarkan pengolahan, jenisnya yang pertama ada jahe hitam atau black ginger, jahe segar yang direndam dalam air mendidih kemudian dikeringkan dengan cepat. Yang kedua ada jahe putih atau white ginger, jahe segar yang dicuci secara hati-hati, dikupas lapisan gabus dan dicuci berulang-ulang dan dikelentangkan. Jika dimaserasi dengan air kapur akan nampak putih karena lapisan kapurnya. Kemudian ada jahe hijau atau green ginger, jahe segar atau yang dikeringkan tanpa pengolahan khusus dan dipakai biasanya untuk bumbu masak. Alhamdulillah, mungkin segitu pembahasan dari Simplicia rhizoma atau rimpang. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.